Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah salat isya yang insyaallah senantiasa dalam rahmat dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas berbagai limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hari ini insyaallah dan pekan depan di hari dan waktu yang sama kita akan membahas sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Imam Allamah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, di mana risalah ini kita butuhkan saat ini di masa ketika umat diperhadapkan dengan berbagai macam ujian, lemah dan terpuruk. Dan di tengah kelemahan dan keterpurukan tersebut, umat diperhadapkan dengan tanazu' dan tafarruq, saling silang pendapat dan saling bertikai serta berpecah belah. Risalah Ibnu Taimiyah ini pada hakikatnya merupakan respon terhadap kondisi yang terjadi saat itu, di mana pertikaian di tengah umat yang disebabkan oleh fanatisme golongan menjamur, menggerogoti sendi-sendi umat Islam. Padahal di saat yang sama umat dihadapkan dengan kepungan bangsa Tartar. Saya melihat bahwa risalah ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Dan risalah ini sebenarnya tidak diberi judul oleh penulis, tetapi hanya ada semacam isyarah dari beliau bahwa cakupan pembahasan di dalam risalah ini mengenai ikhtilaf atau perbedaan umat dalam persoalan-persoalan ibadah dan yang lainnya. Oleh Allamah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, salah seorang penulis besar yang banyak menghasilkan karya-karya yang sangat bermutu. Dan di antara karya beliau yang saya rekomendasikan untuk dibaca oleh teman-teman ada 3. Yang pertama, Qimatuz Zaman 'indal Ulama, nilai waktu di kalangan para ulama. Buku ini sudah diterjemahkan. Risalah yang kedua,
suwarun min sabril ulama, suwarun min suburil al-ulama. Risalah ini topiknya tentang bagaimana kesabaran para ulama dalam menuntut ilmu. Dan yang terakhir adalah Muhammad Sang Guru yang diterbitkan oleh Republika. Untuk bagian yang terakhir ini saya sangat rekomendasikan bagi para guru, siapapun yang kedepannya akan menjadi ustadz, ustadzah ataupun pengajar di berbagai disiplin ilmu. 3 buku beliau ini merupakan teman kami semasa mengenyam pendidikan di Universitas Islam Madinah. Ketiganya adalah bacaan yang wajib bagi kami pada saat itu. Buku pertama mengajari kita bagaimana menghargai waktu. Buku kedua, bagaimana bersabar dengan berbagai macam kesulitan yang dihadapi di dalam hidup. Dan buku yang ketiga mengajari kita bagaimana menjadi seorang murabbi, seorang pendidik. Beliau rahimahullahu ta'ala menilai bahwa risalah Ibnu Taimiyah dalam perselisihan yang terjadi di antara ulama ini perlu untuk diangkat. Beliau melakukan penelitian dan sebenarnya risalah ini masuk di dalam himpunan risalah Al-Muniriyah yang kemudian secara terpisah diterbitkan oleh penulis setelah melakukan riset terhadap risalah ini. Dan karena penulis yaitu Ibnu Taimiyah tidak mencantumkan judul, maka Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'an berinisiatif untuk memberikan judul yaitu Risalatul Ulfah Bainal Muslimin, Risalah Al-Ulfah Baina Al-Muslimin, sebuah catatan penting yang memuat seruan persatuan untuk segenap umat. Dan sebelum kita masuk membahas risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, tidak ada salahnya bila kita membaca sekilas tentang muqaddimah yang disampaikan oleh peneliti yaitu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah di dalam buku ini. Mengingat di dalam muqaddimah beliau menyebutkan kaidah-kaidah penting, pikiran-pikiran penting, dan juga contoh dari salafus saleh kita bagaimana menghadapi perselisihan di antara al-ummah al-islamiyah. Saya jelaskan atau saya coba untuk terjemahkan secara ringkas. Setelah beliau memuji Allah di dalam buku ini, beliau mengatakan, amma ba'du fa innal ummatal islamiyah أحوج ما تكون إلى التوحد والاتفاق في هذه الأزمنة العصيبة التي تتابع فيها على المسلمين هجوم الأعداء من كل جانب استغلالا منهم تفرق أبناء الإسلام وتشتتهم وضعفهم والتي ابتلي فيها المسلمون بحملات الفكر والزندقة والإلحاد حتى كادت أن تستأصل شأفتهم في كثير من البلدان. Dalam pendahuluan ini beliau mengatakan bahwa sesungguhnya umat Islam hari ini sangat butuh untuk bersatu dan menyatukan barisan, terutama di dalam atau di masa-masa yang sulit seperti saat ini, di mana serangan terhadap Islam yang datang dari musuhnya itu datang dari berbagai penjuru.
di mana serangan-serangan tersebut dilancarkan terhadap Islam dengan memanfaatkan perpecahan yang terjadi di antara mereka, kelemahan di antara mereka, di mana hampir di setiap negeri kaum muslimin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gerakan-gerakan pemikiran yang menyesatkan, yang membawa kepada az-zandaqah. Zindik aslinya bukan bahasa Arab. Zindik itu dari bahasa Parsi yang berarti kufur. Bihamalantil fikri wa zandaqati wal ilhad, di mana pemikiran-pemikiran sesat, kufur dan mengarah kepada ateisme menyerang kaum muslimin, sehingga kekuatan mereka menjadi tidak berdaya di negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian beliau memberikan gambaran bahwa وبدل أن تستيقظ الأمة لأخذ حذرها وتوجهها إلى الاجتماع والائتلاف والتوحد والاتفاق، نبتت فيها نابتة في هذا العصر الأفحم يرون أنفسهم أهل الحق في كل شيء ويرون غيرهم فيما لا يوافقونهم عليه ليسوا على شيء، واتسع لديها الخرق فبدأت وضللت وكفرت وأخرجت من الملة كثيرا من المسلمين wa'taddatuhum ahla dhalalin wa batilin wa fasadin wa khabal. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya di tengah kondisi seperti saat ini, daripada membangkitkan umat atau mendorong umat untuk bangun dari tidurnya yang panjang di hadapan segala hujumat atau serangan tersebut, dan di tengah kebutuhan umat terhadap persatuan dalam merespon perpecahan tersebut, nabatat fiha nabitah, ada sekelompok orang di zaman ini yang melihat bahwasanya merekalah yang paling berada di atas al-haq dalam segala hal, dan mereka melihat siapapun selain mereka yang tidak sefaham dengan mereka tidak berada di atas sesuatu. Maksudnya tidak berada di atas sesuatu berarti berada di pihak yang sesat. Wattasa'a ladaihi al-kharqu fabadda'at wa dhallalat, sehingga luka yang ada atau yang sedang dialami oleh kaum muslimin semakin menganga. Fabadda'at wa dhallalat. Nah, karena mereka merasa bahwa diri mereka lah yang paling berada di atas al-haq, pekerjaan mereka adalah membid'ahkan orang lain ataupun menyesatkan orang lain. Tidak sampai di situ, bahkan mereka mengkafirkan orang lain. Wa akhrajat minal millati katsiran minal muslimin. Jadi di saat kita berupaya untuk mengajak orang-orang di luar Islam masuk ke dalam Islam, kelompok ini setiap harinya sibuk apa? Mengeluarkan dari Islam orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang sangat tidak terpuji. Kemudian beliau mengatakan yang lebih aneh lagi dari kelompok ini, wara'at dzalika aslan min usulid din. Mereka menganggap bahwa perbuatan suka membid'ahkan dan menyesatkan orang lain adalah prinsip di antara prinsip-prinsip agama. Wa hakamat anfusaha bi markazis sadarah. Yang lebih mengherankan lagi adalah ada sebagian orang yang menganggap dirinya segalanya. Menganggap dirinya segalanya. Kebenaran harus datang dari dia. Kalau tidak dari mulut dia, tidak dianggap sebagai sebuah kebenaran. Seolah-olah dia yang memiliki otoritas terhadap umat ini. Kebenaran ataupun kesalahan ditimbang dengan timbangannya saja. Ini kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu ta'ala. Sehingga apa? Kelompok ini menjadi duri di dalam daging atau di dalam tubuh kaum muslimin, di mana apabila kelompok ini berada di dalam jamaah kaum muslimin, maka yang timbul adalah kerusakan yang
berimbas negatif terhadap Islam dan juga kaum muslimin. Wa 'alal muslimil aqil an yanzura ila a'da'il Islam ala ikhtilafi milalihim wa nihalihim wa madhahibihim. Qad ijtama'u ala muharabatil Islam fi mukhtalafil buldan wa lam tufarriq bainahum masafatil khilafatil dakhiliyyah aw al kharijiyyah fi ay yattafiqu ala harbihi wa tadmirihi wa tahwili ahlihi anhu bi kulli wasilatin ladaihim dhahirah aw khafiyyah. Ini renungan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau mengajak kepada orang-orang muslim yang memiliki sedikit kecerdasan, artinya yang masih berpikir, yang masih menggunakan akalnya, untuk melihat permasalahan pada musuh-musuh Islam, memperhatikan musuh-musuh Islam di mana meskipun agama mereka itu berbeda. Muhammad Abduh pernah mengatakan al-kufru millatun wahida. Kekafiran itu satu agama. Mau antum sebut apapun, judulnya apa? Kafir. Jadi kafir itu satu agama. Kafir itu satu agama. Beliau mengatakan hendaknya muslim yang berakal melihat bahwa musuh-musuh Islam meskipun mereka berbeda milal, berbeda agama, berbeda aliran, berbeda madhab, qad ijtama'u ala muharabatil Islam. Mereka telah sepakat untuk apa? Memerangi Islam. Di tengah kondisi umat Islam saling memerangi antara satu dan yang lainnya. Lalu beliau mengatakan, padahal di dalam tubuh orang-orang di luar Islam tersebut ada konflik-konflik internal di antara mereka. Coba antum lihat, dan siapa yang mempelajari teologi yang berkaitan dengan agama ini, agama itu, akan melihat kadang-kadang di dalam satu umat perbedaannya itu begitu sangat kentara dan sengit permusuhan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tetapi bila telah berhadapan dengan umat Islam, mereka menjadi satu. Uniknya di tubuh umat Islam ada kelompok yang tidak mau bersatu atau menutup mata dari musuhnya yang sejati. Bahkan terkadang ada sebagian di antara mereka menjadikan orang-orang di luar Islam sebagai penolong dalam menghancurkan umat Islam sendiri yang tidak semadhab atau tidak sepemikiran dengan mereka. Dan ini tentu merupakan syaukah, merupakan duri di dalam tubuh umat Islam. Beliau mengatakan, ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Wa nahnu ma'syaral muslimin, adapun kita orang Islam, tajma'una al-aqidatul wahidatul haqqah. Akidah yang satu dan hak, tajma'una, telah mempersatukan kita. Wal kitabur rabbani al-wahidul azim, begitu juga dengan kitab Allah Azza wa Jalla, telah menyatukan kita. War risalatun nabawiyatul hadiyatul jami'ah, begitu juga dengan risalah kenabian, datang kepada kita untuk menyatukan kita. Wa ma hadza kulli tara fina man yaqumu bitasdiil ummah. Tetapi meskipun demikian, kita melihat masih ada saja di antara kita sebagian orang yang memberikan pukulan terhadap umat ini. Wa syaqqa 'asal muslimin, meruntuhkan persatuan kaum muslimin. Wa tamziki jama'atihim, merobek-robek persatuan di antara mereka. Wa tawsi'il khilafi wasyiqaqi bainahum, dan meluaskan perbedaan di antara mereka serta perpecahan yang terjadi di antara mereka. Wa huwa yadhunnu bi nafsihi annahu yansuru dinan, dia menyangka dengan perbuatannya tersebut dia sedang menolong agama Allah. Wa yahmi yaqinan, dan sedang melindungi apa yang dia yakini. Wa yanshuru syari'atah, dan sedang mendakwakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatba'u salafan salihan, dan mengklaim sedang mengikuti salafu as-salih. Wa huwa fil haqiqati li hadhihi al-ma'ani qasim, tapi pada hakikatnya orang ini jauh dari makna-makna tersebut. Dan pada hakikatnya dia adalah orang yang sedang merobek-robek
persatuan di antara kaum muslimin. Laqad wasalat hiddatul ikhtilafi bainal muslimin ila marhalatin asbaha al-musyriku maha ya'manu ala nafsihi inda ba'dil firaqil islamiyyati allati tara annaha ala al-haqqil mahd akthara min al-muslim al-mukhalif laha biwujhatin nazar wal ijtihad haitsu asbaha la sabila ma lil khalas min at-tasfiyati al-jasadiyah illa bi idhari sifati asy-syirk. Jadi secara umum beliau ingin mengatakan begini, kadang-kadang ada sebagian orang yang justru merasa aman, perlu garis bawahi. Ada sebagian orang yang justru merasa aman ketika bersama siapa? Orang kufar. Justru merasa aman, merasa nyaman dengan orang kufar. Dalam ta'amul antum lihat dengan orang kufar, Masya Allah. Tetapi tidak merasa aman, merasa gerah dengan siapa? Dengan orang yang dia anggap sesat. Tetapi masih ada di dalam rawabit atau di dalam ikatan al-Islam. Dan yang lebih parah dari itu kata beliau, adanya sebagian kelompok yang menjadikan persoalan-persoalan ijtihadiyah sebagai alasan untuk loyalitas atau berlepas diri. Artinya persoalan-persoalan fikih tidak bisa dijadikan sebagai acuan atau sebagai sandaran untuk wala dan bara. Untuk perhatikan sepanjang perjalanan fikih Islam ini dari masa Nabi SAW, dari masa ijtihad para a'immah, para ulama hingga ijtihad kolektif saat ini, bisa kita katakan jarang atau mungkin tidak kita akan temukan kasus di mana perbedaan fikih itu menjadi alasan untuk wala dan bara, menjadi alasan untuk loyalitas ataupun berlepas diri. Nah, kemudian Syekh Abdul Fattah rahimahullahu taala mengangkat beberapa hadis dan juga contoh atau praktek salafus saleh di dalam memanage perbedaan di antara mereka. Ini akan kita singgung. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khair? Qala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa ada seorang yang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimina khair? Muslim yang seperti apa yang baik itu? Qal man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapapun di mana orang Islam selamat dari lisan dan tangannya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala fi syarh hadzal hadits fihi jumalun minal ilm. Imam Nawawi mengatakan bahwa ketika menjabarkan hadis ini, di dalamnya ada beberapa poin tentang ilmu. Dan yang paling pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi adalah al-hathu alal kaffi amma yu'dzil muslimin. Anjuran untuk menahan diri dari segala hal yang bisa menyakiti kaum muslimin, baik itu dengan ucapan ataupun perbuatan, secara langsung ataupun tidak secara langsung. Secara langsung ataupun tidak secara langsung. Jadi segala hal yang dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kaum muslimin, pada saudara kita orang yang beriman, itu kita hindari. Baik hal tersebut menyebabkan pertikaian atau menyakiti seorang muslim secara langsung ataupun tidak secara tidak langsung. Oleh karena itu, di zaman hari ini ketika setiap orang mudah mengakses informasi, pilih-pilihlah bahan-bahan yang diangkat untuk dikonsumsi umat. Kenapa? Kita tidak ingin di antara umat ini ada yang tersakiti secara langsung ataupun tidak secara langsung. Hari ini ucapan Nabi SAW, lisan dan tangan tersebut menyatu dalam apa yang sudah yang sering kita
pencet sehari-hari. Di dalamnya lisan dan juga tangan. Lisan dan tangan menyatu di sini. Oleh karena itu, gangguan terhadap seorang muslim atau terhadap sekelompok umat Islam dengan cara membuli di media sosial dan lain-lain sebagainya, ini termasuk yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, bila ada isu-isu tertentu, saya menyarankan agar antum tidak ikut campur di dalamnya. Berupayalah untuk menahan lisan dan juga menahan tangan dari menyakiti orang lain. Dalam hal ini, cegah jari-jari kita untuk memberikan statement ataupun komentar-komentar yang justru akan memperkeruh dan mempertebal dinding antara kita dengan saudara-saudara kita. Qadhi Iyad mengatakan ketika menjabarkan hadis ini, wal ulfatu ihda fara'idid din wa arkanis syariah. Persatuan itu merupakan salah satu di antara rukun agama dan rukun syariat. Bersikap lembut, mengajak umat pada persatuan, ini jangan anggap persoalan sepele. Orang-orang yang sibuk dengan usuluddin, prinsip-prinsip agama, ketahuilah di antara hal yang prinsip dan pokok yang harus kita perhatikan hari ini adalah bagaimana menyatukan umat, bagaimana menumbuhkan ukhuwah di antara mereka di tengah perbedaan yang ada. Karena mustahil untuk kita menyatukan pandangan fikih dari seluruh umat, tetapi tidak mustahil bila kita untuk saling merajut persaudaraan di antara kita sebagaimana yang dicontohkan oleh salaf kita ridwanullahi ta'ala alaihim. Terutama bagi teman-teman yang sibuk di dalam dakwah kepada akidah yang sahihah, tidak boleh melupakan sisi ukhuwah. Kenapa? Dalam praktiknya Nabi SAW selama 13 tahun mendidik akidah para sahabat ridwanullahi ta'ala di Mekah. Begitu beliau SAW hijrah ke Madinah, beliau SAW menyadari dengan sepenuh hati bahwasanya akidah tersebut yang telah disucikan selama berada di Mekah tidak akan mampu dengan sendirinya menjadi landasan ataupun pondasi pembangunan peradaban. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Kalau akidah lurus, akidah sahih, dengan sendirinya itu tidak cukup untuk kita membangun peradaban di atasnya. Apa yang dilakukan Nabi SAW ketika sampai di kota Madinah? Akha bainal muhajirin wal ansar. Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Sebab kekuatan akidah yang tidak disertai dengan kekuatan ukhuwah rapuh ikhwatal iman. Siapa yang akan menolong kita dalam mendakwakan akidah yang sahih kalau bukan saudara-saudara kita? Siapa yang akan berdiri di samping kita ketika kita menjadi sasaran dari kebencian orang lain? Orang-orang yang disesatkan di dalam agama ini, siapa lagi kalau bukan saudara-saudara kita? Oleh karena itu, kita dukung dakwah terhadap akidah yang sahih. Tapi ingat, jangan menafikan pentingnya ukhuwah ataupun persaudaraan. Sebab keduanya ini harus seia sekata, harus berjalan beriringan. Dan Nabi mencontohkan itu ketika beliau tiba di kota Madinah. Yang pertama kali beliau lakukan apa? Akha bainal muhajirin wal ansar. Untuk mendapat kekuatan yang paripurna dalam membangun peradaban, beliau padukan antara kekuatan akidah dan kekuatan ukhuwah, di mana salah satunya tidak akan berjalan bila yang lainnya pincang. Maka Nabi SAW mempersaudarakan antara Suhaib Ar-Rum dan Bilal ibn Rabah. Kita ketahui bersama bahwa Suhaib Ar-Rumi adalah seorang yang berasal dari keturunan Romawi, dan Bilal ibn Rabah dari Habasyah. Dan saat itu Habasyah merupakan salah satu wilayah yang berada di bawah jajahan Romawi. Bayangkan, bangsa penjajah dipersaudarakan dengan bangsa yang dijajah. Bangsa penjajah dipersaudarakan dengan bangsa yang dijajah. Ini mengindikasikan bahwa persaudaraan dalam Islam
melintasi batas teritorial. Tidak dikenal teritorial dalam Islam. Di dalam Islam itu, di mana azan dikumandangkan, dia mendengar azan di sana ada saudaranya dan itulah negerinya. Itu orang Islam. Dia tidak dibatasi oleh teritorial. Kemudian Nabi SAW mempersaudarkan antara Sa'ad bin Rabi'ah dengan Abdurrahman bin Auf. Kisahnya sangat masyhur. Kisahnya sangat masyhur. Bahkan kisah ini oleh para ahli disebutkan dengan kisah persaudaraan yang ajaib, di mana bila tidak diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara lengkap atau oleh Imam Bukhari secara lengkap, kita sulit mempercayai bahwa ada persaudaraan seperti itu. Bagaimana persaudaraan yang terjadi antara Sa'ad bin Rabi'ah dengan Abdurrahman bin Auf? Ketika Nabi mempersaudarakan keduanya, Sa'ad mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, saya ini adalah orang Madinah yang paling kaya. Saya adalah orang Madinah yang paling kaya. Kalau kamu mau, saya bagi kekayaan saya, separuh untuk saya dan separuh lagi untuk. Dan antum tahu, kaum muhajirin datang ke kota Madinah sebagai pengungsi atau tidak? Pengungsi. Dan seorang pengungsi punya dua masalah. Pertama, persoalan finansial. Kedua, persoalan apa? Bukan peradaban. Pertama, masalah finansial. Apa? Teman hidup. Teman hidup. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, oleh Sa'ad bin Rabi'ah? Abdurrahman bin Auf, kalau antum mau harta saya bagi dua, separuh untukmu, separuh untuk saya. Dan ini saya punya dua istri. Masya Allah antum. Saya punya dua istri. Pilih mana yang paling kamu sukai, saya jatuhkan talak. Bila telah selesai masa iddah, silakan kamu nikah. Ada yang mau begini? Jangankan mau begini, nikah saja susah. Nikah saja susah. Kalau dua tawaran ini diterima oleh Abdurrahman bin Auf, apa yang terjadi? Selesai. Masalah finansial selesai, masalah asmara selesai. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fi ahlika wa malik dullani ala suq. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan pada harta dan juga keluargamu. Saya tidak minta itu semua. Saya tidak butuh itu semua. Tunjukkan di mana ada pasar. Lalu Abdurrahman bin Auf menjadi seorang pedagang yang sukses, bersaing dengan orang-orang Yahudi yang memegang kendali perdagangan di kota Madinah saat itu. Dan dikatakan Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang paling kaya di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kalau kita dapat tawaran seperti itu bagaimana? Ana baru resign, tiba-tiba antum ke SKPI ada orang, akhi itu ada harta ana ini ada. Antum bisa. Masya Allah. Tetapi para sahabat bukan orang yang suka memanfaatkan kebaikan orang lain. Sifat iffah terhujam di dalam diri mereka, sehingga dengan penuh wibawa demi menjaga kehormatan diri, apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi hartamu dan juga keluarga. Itu saja yang terucap dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala an. Dan kalau kita bertanya hari ini, masihkah ada orang seperti Sa'ad bin Rabi'ah? Jawabannya telah terkubur bersama Abdurrahman bin Auf. Jawabannya telah terkubur bersama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhuma. Yang saya ingin katakan bahwa dari hadis ini kita dapat pelajaran bahwa persaudaraan itu
sangat penting. Dalam membangun pondasi peradaban, akidah sahihah saja tidak cukup. Kita butuh persaudaraan agar kita kuat. ما اسم هذه الكلمة التي قالها القاضي إياد فإنها من أعظم فقه الإسلام عند العلماء الأعلام. Komentar penulis, betapa tingginya ucapan yang disebut oleh Qadhi Iyad tersebut, karena dia termasuk min a'zami fiqhil Islam, termasuk di antara fikih Islam yang begitu agung ataupun mendalam di kalangan para ulama, Islam, di kalangan para ulama Islam sendiri. Itulah di antara hadis. Sebenarnya ada banyak sekali hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Quddah di dalam risalah ini, akan tetapi kita cukupkan sampai di situ, karena memang hadis-hadis yang beliau sebutkan berikutnya adalah hadis-hadis yang masyhur, yang sering kita dengar tentang persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Sekarang kita pindah pada contoh konkret yang dipraktekkan oleh salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim. Ini kita mau bercermin langsung dari salafus salih. Jadi belajar salaf dari salaf langsung. Sebab kalau kita belajar salaf pada orang, lihat bagaimana definisi salaf dan prakteknya, kita akan banyak kecewanya. Tapi kalau kita melihat bagaimana praktek salaf di masa salafus salih, insyaallah ini akan memotivasi kita untuk lebih mencintai mereka ridwanullahi ta'ala alaihim. Di sini ada beberapa gambaran yang disebutkan oleh pemberi pengantar. Beliau mengatakan, wala raiba anna as-salaf ridwanullahi ta'ala alaihim ikhtalafu fi katsirin min al-masail al-amaliyah wa ba'd al-masail al-ilmiyah al-i'tiqadiyah. Tidak diragukan lagi bahwa salaf kita ridwanullahi alaihim telah berselisih di dalam banyak sekali permasalahan amaliyah dan juga dalam sebagian permasalahan ilmiah i'tiqadiyah yang berkaitan dengan i'tiqad atau keyakinan. Wa mazal al-ikhtilafu baina man ba'dahum min al-a'immah waqi'an fil furu'i wa ba'd al-usul. Dan khilaf atau perselisihan tersebut masih saja terjadi di antara ulama-ulama yang datang setelah mereka, baik dalam persoalan furu' ataupun dalam sebagian persoalan usul. Beliau mengatakan pada persoalan furu' ataupun dalam sebagian persoalan usul. Karena memang kalau kita melihat buku fikih, sebagian peneliti Syekh Mustafa Al-Khin mengatakan bahwa masalah furu' atau masalah fikih yang tidak diperselisihkan atau tidak terjadi khilaf di antara para ulama itu hanya 10%. Berapa? 10%. 90% masalah fikih yang terjadi dari zaman dulu hingga kini masuk dalam wilayah khilafiyah. Antum memaksa orang sejalan dengan antum. 90% ikhwan. Ada berapa? 90%. Dan persoalan fikih pernah dihitung oleh seorang ulama kontemporer, kurang lebih ada 2 juta masalah. Ada berapa? 2 juta masalah. Yang tidak percaya silakan hitung sendiri. Ada 2 juta masalah. Bayangkan dari 2 juta masalah ini yang disepakati hanya 10%. Yang orang akan bermuara pada satu pendapat itu hanya 10%. Selebihnya khilaf. Karena memang persoalan-persoalan tersebut sebagian besar terjadi setelah zaman diturunkannya Al-Quran dan berakhirnya atau terputusnya wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kesimpulan-kesimpulan fikih yang datang berikutnya merespon permasalahan yang tidak terjadi di zaman Nabi sifatnya dhanni, dugaan saja. Dugaan saja. Beliau mengatakan, walakin
Hadza kana minhum ma'al hifadhi ala adabil khilaf. Di tengah perselisihan tersebut, mereka tetap menjaga adab al-khilaf. Apa saja itu adab al-khilaf? Yang pertama al-ulfah. Adab khilaf yang pertama apa? Al-ulfah, saling berkasih sayang. Wal mahabbah, saling mencintai. Wat tauqir, saling menghargai. Wahtiram, saling menghormati. Ra'ya al-mukhalif, pandangan al-mukhalif. Al-mukhalif itu siapa? Orang yang berbeda. Jadi sekalipun pandangan mereka itu tidak sejalan dengan orang-orang yang berbeda dengan mereka, adab khilaf tetap ada. Yaitu apa yang pertama? Al-ulfa, al-mahabbah, at-tawqir, bukan at-tahrim, al-ihtiram. Al-ihtiram. Ada berapa? Ada 4 adab dalam berbeda. Yang pertama apa? Saling berkasih sayang. Kedua, saling mencintai. Ketiga, saling menghargai. Keempat, saling menghormati. Wa ma'at taharrus anit tahazuz wat taqatu' wat tabaghut wal ghilli wal hiqbi wasyahna. Di samping itu dibarengi dengan apa? Upaya menghilangkan tahasud. Jadi tidak saling hasad. Tidak saling hasad. Kemudian tidak saling memutuskan silaturahmi. Karena hari ini kalau kamu tidak bersama saya, kamu musuh saya. Ini kaidah yang paling buruk. Illam takun ma'ana fa'alaina. Kamu kalau bukan kolega saya, kamu kalau bukan kelompok saya, musuh saya. Dan ini kaidah yang paling batil. Kaidah yang paling batil. Islam tidak mengenal yang seperti itu. Wattabaghut, tidak juga saling bermarahan. Apalagi saling memendam ghil, yaitu memendam perasaan-perasaan yang tidak enak terhadap saudara sendiri ketika terjadi khilaf dengan orang tersebut. Fakanu ridwanullahi ta'ala alaihim ibadallahi ikhwanan. Para salaf itu sekalipun berbeda, mereka tetap berupaya menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Mutahabbina, saling mencintai. Muta'awinina, saling tolong menolong. Alal birri wat taqwa. Jadi ketika tidak menemukan titik temu, apa yang mereka lakukan? Kamu garap sana, saya garap sini. Begitu mereka. Ridwanullahi ta'ala alaihim. أخرج الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. Ini nasihat dari siapa? Nasihat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, orang yang sudah ditarbiyah oleh Nabi, dididik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, wahai manusia, hendaklah kalian senantiasa taat dan selalu dalam kondisi berjamaah, tidak memecahkan diri, tidak berpisah dari kaum muslimin, berupaya selaras dengan mereka, sejalan dengan mereka, sebab hal itu merupakan tali Allah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Yang mana itu? Firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa innama takrahuna fil jama'ah khairum mimma tuhibbuna fil furqah. Sesungguhnya segala sesuatu yang kalian tidak sukai tetapi dalam berjamaah itu masih lebih baik daripada sesuatu yang kalian cintai tetapi di dalam perpecahan. Kenapa? Sebab di dalam jamaah itu kadang ada gesekan-gesekan. Kadang gesekan itu berupa perbedaan argumen dan lain-lain sebagainya. Perbedaan sudut pandang di dalam memahami dalil. Hal-hal atau riak-riak seperti ini kita temukan di dalam bangunan yang besar yang bernama Islam itu jauh lebih baik ketimbang kita seia sekata di dalam perpecahan.
daripada kita seia sekata di dalam perpecahan. Warawal Hafidz al-Khatib al-Baghdadi fi kitab Ar-Ruwah an Malik min tariq Ismail bin Abi Mujalid قال هارون الرشيد لمالك بن أنس يا أبا عبد الله نكتب هذه الكتب ونفرقها في آفاق الإسلام لنحمل عليها الأمة قال يا أمير المؤمنين إن اختلاف العلماء رحمة إن اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة كل يتبع ما صح عنده وكل على هدى وكل يريد الله تعالى. Jadi Imam Malik sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hafidz Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Ar-Ruwah an Malik dari jalan Ismail bin Abi Mujalid, beliau mengatakan suatu hari Harun Ar-Rasyid mengatakan kepada Malik bin Anas. Jadi waktu itu Imam Malik telah merampungkan kitab apa? Muwatta, sebuah kitab hadis yang disusun secara sistematis di mana di dalamnya memuat bab-bab fikih. Jadi kitab hadis yang disusun secara sistematis di dalamnya termuat bab-bab fikih. Ketika Imam Malik selesai menulis kitabnya Muwatta, Harun Ar-Rasyid mengatakan kepada Imam Malik, "Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, kita tulis," karena dulu belum ada percetakan, jadi cara menggandakan buku itu apa? Menulis. Antum bersyukur hari ini buku apapun yang antum inginkan ada di toko buku. Di zaman dulu teman-teman, kalau antum ingin buku, antum datang ke yang punya buku dan menyalin di sana. Sekarang antum Masya Allah semua fasilitas ada, tidak perlu beli. Kadang-kadang kenapa saya dulu suka sekali meresensi buku di Instagram. Tapi belakangan saya jadi malas resensi buku di Instagram. Kenapa? Kita sudah capek-capek resensi, di komen ada yang nanya, "Ustadz, bagi PDF-nya dong." Tidak menghargai karya orang. Kenapa tidak beli buku fisik? Supaya kita menghargai karya orang. Dan belum tentu semua buku yang dalam bentuk PDF itu diridhoi oleh pemiliknya, sehingga ilmu jadi tidak barokah. Ilmu tidak barokah. Kita download PDF dalam keadaan PDF itu tidak diridhoi oleh siapa? Pemiliknya. Kita download, kita pelajari, terutama buku-buku yang mahal di bidang kesehatan umpamanya. Kita download atau di bidang ekonomi dan lain-lain sebagainya, kita pakai, tidak barokah itu, ikhwan. Kenapa? Di dalam Islam hak cipta itu dilindungi. Dalam Islam hak cipta itu dilindungi berdasarkan keputusan Majma' Fikih yang berpusat di Jeddah. Tidak boleh seorang mencaplok hasil karya orang lain dengan cara yang tidak syar'i, mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak syar'i. Antum sebelum bicara tentang riba bunga bank, stop pakai software bajakan. Ini orang kadang-kadang ketinggian bicaranya. Bikin presentasi tentang riba, software yang dia pakai bajakan. Bagaimana ini? Oleh karena itu, teman-teman, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, hal seperti ini harus kita perhatikan. Jadi Harun Ar-Rasyid mengatakan kepada Imam Malik bin Anas, "Wahai Imam Aba Abdillah, kita gandakan buku ini. Kemudian kita akan sebarkan buku ini ke seluruh penjuru daulah Islam, seluruh penjuru negeri. Kemudian kita paksa orang untuk mengikuti semua apa yang tertera di dalam buku ini." Jadi ada upaya seperti itu di zaman dulu. Dari siapa? Ini perintah langsung siapa? Khalifah. Namun apa respon dari Imam Malik? Kita mungkin hari ini kalau kita yang dalam kedudukan ini, ya Imam, betul itu. Buat semua orang itu sejalan dengan apa yang saya tuliskan di dalam buku. Kita ingin pandangan kita dipakai oleh semua orang. Apa respon dari Imam Malik ketika ditawarkan oleh Harun Ar-Rasyid seperti itu? "Ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, inna ikhtilafal ulama'i rahmatun minallah ala hadhil ummah." Perbedaan pendapat di kalangan para ulama adalah rahmat dari Allah untuk umat ini. Kullun yatba'u ma sahha indahu.
setiap orang mengikuti apa yang sahih menurutnya. Karena yang diletakkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya adalah apa yang sahih menurut Imam Malik. Sementara hadis Nabi tidak semuanya berada di kota Madinah, ada lagi yang tinggal di Mesir dan lain-lain sebagainya. Yang mungkin saja apa yang mereka riwayatkan dari Nabi SAW berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Mungkin beda matan ataupun tingkat kesahihannya. Wa kullun ala huda. Ingat kata-kata Imam Malik, setiap mereka berada di atas petunjuk. Yang berbeda tadi berada di atas petunjuk, dan semuanya menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala. وروى الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن عبد الله بن الحكم قال سمعت مالك بن أنس رضي الله عنه يقول شاورني هارون الرشيد في أن يعلق الموطأ في الكعبة. Satu ketika Harun ar-Rasyid itu mengajak Imam Malik dan menyarankan kepada Imam Malik, ya, meminta izin pada Imam Malik agar Imam Malik mau menggantungkan muwatta'nya itu di Ka'bah, artinya dijadikan sebagai acuan. Wa yahmilan nas ala ma fi, dan memaksa orang-orang supaya fikihnya itu semuanya mengacu kepada Imam Malik. Faqultu, Imam Malik mengatakan, la taf'al, jangan lakukan itu. Fa inna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fil furu'. Dikarenakan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berselisih dalam persoalan-persoalan furu'iyah. Wa tafarraqu fil buldan, mereka pun menyebar di negeri-negeri kaum muslimin. Wa kullun inda nafsihi musib, dan setiap diri mereka adalah orang yang benar dalam setiap pilihan apa yang mereka riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Harun ar-Rasyid? Waffaqakallah ya Aba Abdillah, semoga Allah memberikan taufik padamu hai Aba Abdillah. Nah, ini diantara potret bagaimana Imam Malik rahimahullahu ta'ala tidak mau memaksa orang terhadap pendapatnya. Beliau menghargai karena kondisinya berbeda. Karena tidak semua hadis itu diketahui oleh satu orang. Boleh jadi ada hadis yang tidak diketahui oleh orang lain. Terkait dengan tingkat kesahihan juga merupakan apa? Merupakan ijtihad di kalangan para ulama, sehingga hadis yang menurut antum sahih belum tentu sahih menurut orang lain. Demikian hadis yang antum anggap dhaif belum tentu dhaif menurut orang lain. Sebab ilmu tentang mustalah hadis adalah ilmu yang terus dikaji oleh para ulama. Tidak ada yang bisa mengklaim kebenaran absolut dalam persoalan-persoalan furu', dalam persoalan-persoalan furu'iyah. Warawa Ibnu Sa'ad fi Tabaqat, Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat meriwayatkan an Muhammad bin Umar al-Aslami, dari Muhammad bin Umar al-Aslami qal, beliau mengatakan, sami'tu Malik bin Anas yaqul, aku mendengar Malik bin Anas mengatakan, lama hajjal Mansur qala li, ketika Al-Mansur melaksanakan ibadah haji, beliau mengatakan kepadaku, inni qad azimtu ala an amura bi kutubika hadhihi allati wada'taha fatunsah. Aku ingin menyuruh agar orang-orang, aku ingin menyuruh agar buku yang telah kau tulis ini digandakan, thumma ab'atha ila kulli misrin min amsaril muslimina minha binuskhatin. Kemudian setiap negeri di antara kaum muslimin kita kirim satu kopian. Wa amurahum an ya'malu bima fiha, dan aku menyuruh agar mereka melakukan apa yang terkandung di dalamnya. Wala yata'addahu ila ghairihi, dan mereka tidak tidak membiarkan ada yang diikuti selain apa yang telah ditulis oleh Imam Malik tadi. Faqultu ya Amirul Mu'minin la taf'al hadha, maka aku merespon dan mengatakan, wahai Amirul Mu'minin, jangan lakukan hal itu. Fa inna nas qad siqat ilaihim aqawil, karena manusia itu mendapatkan informasi yang berbeda tentang ucapan-ucapan yang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Maksudnya orang itu mendapatkan hadis berbeda-beda. Wasami'u ahadits, mereka mendapatkan hadis-hadis Nabi SAW berikut interpretasinya yang berbeda-beda. Warawau riwayat, dan mereka juga meriwayatkan riwayat-riwayat yang cukup banyak. Wa ahadha kullu qaumin bima siqa ilaihim, setiap kaum
menerima informasi tentang riwayat yang datang dari Nabi berdasarkan apa yang dibawa oleh siapa? Berdasarkan apa yang dibawa oleh orang-orang tersebut kepada kaum itu. Umpamanya kalau kita seorang sahabat datang ke Mesir, orang Mesir mengamalkan sunnah sebagaimana yang dibawa oleh sahabat tersebut menurut apa yang dia pelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadanu bihi min ikhtilafin nas fada'in nas wa makhtara ahlu kulli baladin minhum li anfusihim. Biarkan setiap orang itu memilih, lihat ucapan Imam Malik, biarkan setiap orang itu memilih pendapat-pendapat yang dipilihkan oleh ulama di setiap negeri itu. Mafhum wala lain? Ada saking khusyuknya hari ini ada yang tertidur. Yang tidur bangun. Nah. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi Majmu'il Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan dalam Majmu' Fatawa, sannafa rajulun kitaban fi al-ikhtilaf. Seorang pernah menyusun buku dalam persoalan ikhtilaf. Faqala Imam Ahmad, la tusammi kitab al-ikhtilaf. Jangan menyebutnya sebagai kitab ikhtilaf, walakin sammi kitab as-sunnah. Tetapi namakan buku itu dengan kitab as-sunnah. Ay yusammi bihadza dilalatan ala ta'addudil marwi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bisatu sunnah fasihun fihi sa'atun. Menunjukkan bahwa sunnah Nabi itu luas. Menunjukkan bahwa sunnah Nabi itu luas. Qal Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, walihadza kana ba'dul ulama yaqul ijma'uhum hujjatun qati'ah. Ijma' di kalangan salaf itu adalah hujjah. Wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'ah. Sedangkan perbedaan di antara mereka adalah rahmat yang luas. Wa kana Umar bin Abdul Aziz yaqul ma yasurruni anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu li'annahum idza ijtama'u ala qawlin fakhalafahum rajulun kana dhallan wa idza ikhtalafu fa akhadha rajulun biqawli hadha wa rajulun biqawli hadha kana fil amri sa'ah. Kata beliau, ma yasurruni anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtalifu. Jadi tidak masalah bagi beliau ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berselisih. Tidak masalah. Kenapa? Sebab mereka, seandainya sahabat Nabi tidak terjadi perselisihan di antara mereka dalam persoalan yang furu tentunya dan sebagian masalah usul. Kenapa? Kata beliau, jika seandainya para sahabat itu sepakat dalam satu persoalan, dalam satu dalam satu pandangan umpamanya, fakhalafahum rajulun kana dhallan. Maka kalau seandainya saat itu ada orang yang menyelisihi mereka, satu orang saja, tinggal di tempat yang jauh, tidak tahu tentang adanya ijma' tersebut, maka orang itu sesat atau tidak? Orang itu sesat. Sehingga apa? Kata beliau, wa idza ikhtalafu fa akhadha rajulun biqauli hadza wa rajulun biqauli. Apabila mereka berselisih, sebagian orang mengambil pendapat ini, sebagian mengambil pendapat itu. Ini adalah hal yang luas di dalam agama kita. Kata siapa? Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Wa kadzalika qala ghairu Malik min al-a'immah. Demikianlah selain Imam Malik rahimahullah dari kalangan a'immah, dari kalangan para ulama Islam mengatakan, wa qad sabaqa an-naqlu an Malik laisa lil faqih ay yahmila an-nas ala madhhabihi. Seorang faqih, seorang ahli fikih itu tidak boleh memaksakan orang pada madhab yang dia pilih. Tidak boleh saya memaksakan ke antum untuk menjaharkan bismillah ketika antum memilih pendapat bahwa bismillah itu disirkan. Saya tidak boleh memaksa antum untuk meninggalkan kunut. Meskipun saya berpandangan bahwa tidak sebaiknya kunut subuh, tapi saya tidak bisa memaksa. Yang melakukan kunut subuh tidak batal sholatnya. Pun demikian tidak batal Islamnya. Dan tidak dikatakan ahlul bid'ah. Walaupun ada narasi-narasi tersebut kita temukan, tetapi para ulama telah sepakat bahwasanya dalam persoalan ijtihadiyah bukan ruang untuk membid'ahkan. Bukan ruang untuk membid'ahkan. Ketika terjadi khilaf dalam persoalan ijtihadiyah, antum datang dengan hukum bid'ah dan berbicara dengan narasi tersebut di tengah para ahli fikih, jadi bahan tertawaan antum. Kenapa? Karena memang bukan ruangnya untuk membid'ahkan. Bukan ruangnya untuk membid'ahkan. Walihada qala al-ulama al-musannifuna fil amri bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Oleh karena itu para ulama
yang telah menulis dalam persoalan amar ma'ruf dan nahi munkar min ashabi Syafi'i, dari kalangan Syafi'i dan yang lainnya, wa ghairihi, mengatakan innal masail al-ijtihadiyah la tunkar bil yad. Sesungguhnya persoalan-persoalan ijtihadiyah tidak diingkari dengan tangan. Maksudnya apa? Kita tidak boleh memaksa orang untuk apa? Ataupun melarang orang untuk melakukan sesuatu yang dia yakini berdasarkan dalil yang sahih menurut dia. Walaysa li ahadin ayyulziban nasa bittiba'ihi fiha. Tidak boleh seorang pun memaksa orang lain untuk mengikutinya dalam hal tersebut. Walakin yatakallamu fiha bil hujjajil ilmiyah. Hendaklah ketika kita diperhadapkan dalam persoalan khilafiyah seperti ini, ruang kita berbicara secara ilmiah. Ruang kita berbicara secara apa? Ilmiah. Faman tabayyana lahu sihhatu ahadil qawlaini tabi'ahu. Saya beri gambaran seperti ini. Dalam persoalan ijtihadiyah itu, kamu punya dalil, saya punya dalil, kita ijtihad. Kamu punya dalil, saya tidak punya dalil, saya ikut kamu. Dua-duanya tidak punya dalil, apa yang dilakukan? Masing-masing ijtihad menurut kemampuannya, ketika tidak ada tempatnya juga untuk bertanya. Ketika saya tidak punya dalil, kamu punya dalil, saya wajib ikut kamu. Begitu konsepnya. Walakin yatakallamu fiha bil hujajil ilmiyah. Faman tabayyana lahu sihhatu ahadil qawlaini tabi'ahu. Jadi kalau seandainya sudah jelas di antara kita bahwa salah satu dari dua pendapat itu sahih, kita ikuti pendapat itu. Wa man qallada ahlal qawlil akhar fala inkar alaihi. Tapi ketika kita menawarkan bahwa ini yang sahih, tapi lawan bicara kita memandang pendapat yang lain dengan alasan dia taklid pada ulama'nya, fala inkara alaihi, maka dia tidak diingkari. Maka dia tidak diingkari. Oleh karena itu, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, jauh sekali kita dari akhlak khilaf para salafus salih hari ini. Hari ini kita seperti semua orang harus sesuai dengan apa? Dengan pandangan yang dipilih bukan oleh kita, bahkan oleh guru kita. Sehingga ketika kita temukan ini rajih menurut guru antum. Yang rajih menurut guru antum belum tentu rajih menurut guru saya. Lagi pula ini bukan persoalan di mana seseorang bisa memaksakan orang lain terhadap persoalan tersebut. Makanya para ulama kita rahimahullahu taala ketika melihat bahwa khilaf itu adalah sesuatu yang harus terjadi di kalangan umat ini, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka memerangi setiap orang yang khilaf dengan mereka? Tidak. Mereka letakkan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip di dalam khilaf. Jadi khilafnya tidak dinafikan. Khilafnya tidak dinafikan, tetapi dimanage. Nah, sekarang kita lihat bagaimana contoh dari kalangan salafus saleh di dalam menjaga rasa cinta dan persaudaraan meskipun mereka berbeda pandangan atau berbeda jalan dalam memahami mana yang hak. Yang pertama, naqal al-Hafidz Adz-Dzahabi fi Siyar al-A'lam an-Nubala في ترجمة الإمام الشافعي رضي الله عنه عن الإمام الحافظ أبي موسى يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري أحد أصحاب الإمام الشافعي أنه قال: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة. Imam Adz-Dzahabi menukilkan di dalam Siyar A'lam an-Nubala. Siyar A'lam an-Nubala ini kitab yang panjang. Imam Adz-Dzahabi menulis satu kitab memuat biografi para ahli hadis dan para ulama. Bahkan sejak zaman Nabi, biografi Nabi ditaruh di awal. Biografi Nabi SAW ditaruh di di bagian-bagian terakhir. Nabi dan Khulafa ar-Rasyidin. Kemudian beliau menuliskan biografi para ulama dari masa awal Islam. Buku ini dicetak dalam 30 jilid besar.
sebulan insyaallah antum perlu waktu untuk membaca bagi yang bisa berbahasa Arab. Bagi yang tidak bisa insyaallah sebulan juga karena sudah tersedia terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Di dalamnya memuat hikmah. Antum ingin belajar salaf, ingin belajar bagaimana akhlak salaf, baca Syiar A'lam An-Nubala. Imam Adz-Dzahabi mengatakan ketika menerangkan tentang biografi Imam Syafi'i dari Al-Hafidh Abi Musa Yunus bin Abdul A'la As-Salafi Al-Misri, salah seorang dari murid Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih berakal dari Syafi'i. Satu ketika aku mendebatnya dalam satu permasalahan. Kemudian kami berpisah. Lalu dia menemuiku di salah satu jalan. Apa yang dilakukan Syafi'i terhadap lawan debatnya ini? Yang ternyata juga masih kawannya. Fa'akhadha biyadi, dia langsung memegang tanganku dan mengatakan, ya Aba Musa, wahai Abu Musa, maksudnya siapa? Yunus As-Sadafi. Ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alah? Tidak bisakah kita itu jadi saudara sekalipun kita tidak sepakat dalam satu masalah? Ini salaf ini. Ini salafus saleh. Ini salafus saleh ikhwatal iman. Tidak bisakah kita jadi saudara meskipun kita tidak sepakat dalam satu masalah? Kita tidak sepakat, kenapa kita enggak jadi saudara? Haruskah setiap berbeda jadi musuh? Ada juga orang yang punya prinsip bahwa kalau seandainya begini dan begitu, bukan ustadzku. Ustadzku tidak boleh salah. Kalau salah bukan ustadzku. Imam Syafi'i di sini mencontohkan bagaimana memanage perbedaan itu. Kita boleh berbeda, tetapi orang itu tetap saudara kita. Dan banyak contoh seperti ini di kalangan para tabi'in dan para ulama kita, rahimahumullah ta'ala rahmatan wasi'an. Apa komentar Imam Adz-Dzahabi ketika menyebutkan riwayat ini? Hada yadullu ala kamali aqli hadzal imam. Ini menunjukkan betapa sempurnanya akal Imam Syafi'i wa fiqhi nafsihi. Fama zala an-nudhara'u yakhtalifun. Kemudian Imam Adz-Dzahabi mengatakan hingga saat ini ulama itu masih saja berselisih. Artinya ini tidak akan hilang. Wa fi Syiar A'lamin Nubala aidan, di dalam Syiar A'lamin Nubala juga, fi tarjamatil Imam Ishaq ibn Rahuya, qala Ahmad ibn Hafs As-Sa'di, Syekh ibn Adi, sami'tu Ahmad ibn Hanbal al-Imam yaqul, lam ya'bur al-jis' ila Khurasan mithlu Ishaq, wa in kana yukhalifuna fi asya' fa inna an-nas lam yazal yukhalifu ba'dhum ba'dha. Ini pujian Imam Ahmad terhadap Ishaq. Terhadap siapa? Ishaq bin Rahuya. Ishaq bin Rahuya itu ada beberapa masalah yang tidak dia sepakati dengan Imam Ahmad. Namun apa kata Imam Ahmad? Lihat komentar Imam Ahmad. Lam ya'burul jisr ila Khurasan mislu Ishaq. Tidak ada orang yang lebih baik yang pernah melewati jisr, jembatan yang menghubungkan antara wilayah Irak menuju wilayah Khurasan, orang sebaik Ishaq bin Rahuya. Jadi dipuji Ishaq bin Rahuya. Wa in kana yukhalifuna fi asya', meskipun Ishaq bin Rahuya itu menyelisihi kami dalam berbagai macam-macam persoalan. Fa innan nas lam yazal yukhalifu ba'dhum ba'dha. Karena manusia itu hingga saat ini kata beliau masih saling khilaf antara yang satu dengan yang lainnya. Artinya khilaf itu akan ada terus antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Kemudian riwayat berikutnya dari Imam Ahmad, di mana Al-Anbari mengatakan, satu ketika aku berada di sisi Ahmad bin Hanbal, waja'ahu Ali bin al-Madini. Ali ibn al-Madini datang menemui Ahmad bin Hanbal rakiban ala dabbatin, jadi sedang mengendarai kendaraannya. Qal fatanadhara fi syahadati wartafa'at aswatuhuma. Mereka
bermunazarah, diskusi dalam persoalan syahadat, kesaksian, sehingga suara mereka meninggi. Hatta khiftu ayyaqa bainahuma jafa. Yang mana aku takutkan akan terjadi apa? Perkelahian antara Ahmad dengan siapa? Ali ibn al-Madini. Wa kana Ahmad yarwi asy-syahada, yara asy-syahada, wa Ali ya'ba wa yadfa. Falamma, jadi ada perselisihan di antara mereka sehingga menyebabkan riwayat ini mengatakan bahwa saya takut jangan sampai terjadi sesuatu di antara mereka berdua. Jangan-jangan mereka ini apa? Bertikai. Jangan-jangan mereka ini nanti akan berkelahi. Kenapa? Suaranya sudah tinggi. Falamma arada Ali al-siraf qama Ahmad fa akhadha bi rikabihi. Ketika Ali bin al-Madini ingin meninggalkan Imam Ahmad rahimahullahu taala dari tempat di mana mereka melakukan munazarah atau melakukan diskusi, apa yang dilakukan oleh Ahmad? Ahmad bergegas menuju tunggangan Ali untuk mengambilkan tunggangan itu untuknya. Padahal tadi kata perawi apa? Hampir-hampir kami mengira akan terjadi apa? Perkelahian di antara mereka. Nah, demikianlah contoh dari salaf kita ridwanullahi taala alaihim, bagaimana mereka memanage perbedaan di antara mereka. Dan yang paling penting untuk kita fahami bahwa kita akan banyak menyinggung tentang sisi kehidupan Ibnu Taimiyah dalam risalah ini, bagaimana pergaulan Ibnu Taimiyah dengan Sufi, bagaimana pergaulan Ibnu Taimiyah dengan Asy'ari, bagaimana cara Ibnu Taimiyah mengkritik Sufi, bagaimana cara Ibnu Taimiyah menyampaikan kritik terhadap orang yang berlainan pandangan dengan beliau rahimahullahu ta'ala, dengan penuh santun, dengan penuh adab, dengan tetap menjaga cinta dan ukhuwah di antara mereka. Karena suara kami malam ini mistis, ya. Tidak bisa lama-lama, mungkin kita cukupkan untuk muqaddimah atau pendahuluan. InsyaAllah pada pekan depan kita akan masuk pada inti risalah, di mana di dalam risalah ini akan dibahas beberapa persoalan ibadah yang sering menimbulkan apa? Konflik dan perdebatan di kalangan umat. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk hari ini muqaddimahnya cukup. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam. Silakan. Ya, ada pertanyaan sampai pagi. Nah. Bismillah, ikhwan silakan ikhwan. Malam ini liqa maftuh, ya, pertemuan terbuka. Liqa itu pertemuan, jangan di Ada sebagian orang anti dengan istilah liqa. Kemungkinan dia tidak bisa bahasa Arab. Liqa itu artinya apa? Ya pertemuan. Nah, liqa maftuh seperti ini, pertemuan terbuka. Ada liqaul ukht, ya, bertemu dengan ukhti. Nah, liqaul ikhwan, bertemu dengan ikhwan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 3 pertanyaan untuk Ustaz. Satu pertanyaan. Saya pernah lihat di kajian YouTube bahwa ada penuturan Ustaz dalam satu kajian tersebut bahwa untuk hal-hal furu kita harus merujuk pada Quran dan Sunnah, tidak pada mazhab. Jadi menurut Ustaz tersebut bahwa pengambilan pendapat di mazhab tersebut itu akan menimbulkan perpecahan. Tayyib. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Yang kedua, satu dulu.
Kita jawab ini dulu. Tidak perlu pakai madhab. Taib. Apa hadis asuransi itu haram? Pakai Quran, pakai hadis. Siapa mau jawab? Asuransi haram. Asuransi konvensional haram. Pakai Quran, pakai hadis. Tidak usah pakai madhab. Mana ayat, mana hadisnya? Baik, saya kasih contoh yang lain. Bayi tabung itu tidak diperbolehkan bila janin yang ditanam berasal dari sperma wanita laki-laki yang tidak dinikahi. Mana dalilnya dari Quran dan hadis? Taib. Saya kasih contoh masalah yang lain. Kalau seandainya kita naik pesawat, saat sholat cukup menghadap ke arah pesawat itu menuju, tanpa perlu menghadap ke karena kiblatnya ada di bawah apa di depan? Saat antum terbang, kiblat ada di mana? Di depan antum atau di bawah? Tapi antum salat begini atau bagaimana? Mengarah ke depan. Jelas kan? Kalau kita ke Mekah, salatnya mengarah ke depan, tidak mungkin ke bawah. Padahal kiblat adanya di bawah, bukan di depan. Dalilnya mana? Dari Quran dan Sunnah. Orang tidak bisa mengklaim bahwa dia bisa menyimpulkan sendiri dari Quran dan Sunnah kalau tidak melalui kaidah yang ada di dalam madhab. Mau antum katakan antum tidak bermadhab, tidak masalah. Tapi seringkali kesimpulan yang diambil mau tidak mau harus menurut kaidah atau prinsip-prinsip yang digunakan oleh para ulama fikih mu'tabar di dalam menyimpulkan madhab mereka. Dan antum gak akan keluar dari salah satu madhab yang 4. Subhanallah. Hari ini orang yang tidak mengatakan dirinya tidak bermadhab, kemungkinannya 2. Dia sendiri punya madhab, atau orang yang memang jahil. Orang yang memang jahil atau orang yang sudah sampai pada derajat ijtihad, mujtahid mutlak. Sudah. Dia tidak perlu, kamu tidak perlu mengikuti Syafi'i. Saya kalau disuruh pilih antara mengikuti Syafi'i atau mengikuti pendapat dia yang katanya menurut Al-Quran dan Sunnah, saya lebih pilih Syafi'i. Kenapa? Pendekatan Syafi'i terhadap dalil lebih saya akui daripada pendekatan dia terhadap dalil. Pendekatan dia untuk memahami dalil, pendekatan Imam Syafi'i dalam memahami dalil lebih saya ikuti. Jadi saya mengikuti Syafi'i. Apa yang saya ikuti? Metodologi, pendekatan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam memahami dalil. Itu yang saya ikuti. Adapun hujjah pada dalil sendiri. Adapun hujjah pada dalil sendiri, bukan pada ucapan Syafi'i atau Malik. Dan pendekatan Syafi'i lebih kita pilih daripada pendekatan orang di akhir zaman. Makanya memilih diksi harus hati-hati, harus difikirkan terlebih dahulu. Dan antum lihat, antum tidak akan mendapatkan ulama yang mu'tabar setelah imam madhab, para imam madhab, melainkan mereka adalah hasil didikan dari madhab tertentu. Mau siapapun, termasuk ulama yang pada akhirnya melepaskan madhab di dalam hidupnya. Bahkan sebagian orang ketika berupaya untuk keluar dari madhab, ingin menggagas madhab baru, katakanlah Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, dia terjebak. Kenapa? Dia tidak bisa mendatangkan pandangan baru dalam agama. Kenapa? Setiap kali dia memberikan pandangan, pandangan itu adalah salah satu di antara pandangan imam yang 4 madhab. Kalaupun tidak ada di dalam ucapan para imam 4 madhab, pasti pandangan itu merupakan salah satu qaul di dalam intern madhab. Karena di dalam madhab pun kadang satu masalah diperselisihkan, kadang sampai 14 qaul, kadang sampai 16 qaul, 16 pendapat dan seterusnya. Hari ini orang kita tanya, antum bermadhab apa? Saya tidak bermadhab. Subhanallah.
Insya Allah. Kalau begitu anak mau utus anak-anak besok berguru sama antum yang sangat tahu Quran dan Sunnah dan sangat memahami dalil. Susah. Kenapa? Mazhab itu adalah metode yang dipakai. Makanya tidak diingkari orang yang melakukan pendekatan untuk memahami dalil dengan mazhab. Makanya mazhab itu tidak diperintahkan, tidak juga dilarang. Tidak juga dilarang. Artinya kalau antum menyadari antum punya kemampuan untuk melakukan istinbat, punya kemampuan untuk menyimpulkan hukum secara mandiri, tidak lagi bergantung pada para ulama, nah, silahkan antum pakai Quran dan hadis saja. Dan kita mau lihat apakah antum sepakat dengan salah satu di antara a'immah yang 4 atau tidak, atau keluar, atau betul-betul antum punya madhab yang baru. Kalau sudah ada keluar madhab baru, satu prestasi besar anak abad 21. Kenapa? Ada madhab yang kelima atau madhab yang keenam setelah madhab Daud al-Zahiri rahmatullahi ta'ala alaihim. Ulama madhab itu bukan ulama yang bertutur dengan hawa nafsunya. Mereka adalah para mujtahid yang berusaha untuk membuat formula-formula di mana formula tersebut membantu setiap muqallid di dalam memahami kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, atau dalam mengaplikasikan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, yang itu tidak bisa dilakukan oleh orang awam. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh orang awam. Ada orang yang gagal dalam membaca surah Al-Fatihah, tapi berani mengatakan bahwa dirinya tidak saya tidak punya madhab. Masya Allah. Ya, kalau antum tidak punya madhab, skut saja. Ya, jangan mencela orang yang bermadhab dengan dalil yang rapuh, dengan dalil yang lapus. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, belum ada bapak-bapak di sini, teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa madhab itu adalah metode pendekatan untuk memahami dalil. Adapun hujjah pada dalil itu sendiri. Jelas? Nah. Terkait pernikahan dari kelompok tersebut gitu, saya pernah lihat bahwa mereka itu jangan menikah yang beda manhaj. Kesamaan manhaj bukan syarat sahnya nikah, itu sudah selesai. Nah, yang lain. Yang ketiga. Nah, masih terkait dengan persatuan juga. Ini saya menyikapi tentang demo mahasiswa yang baru-baru ini terjadi. Ada seorang ustaz, memang ini sudah sekian kalinya beliau. Sudah lama ini. Sudah lama kan? Tapi dia memflorkan lagi. Iya, artinya daur ulang masalah ini. Anda sudah katakan ke antum pada beberapa pertemuan lalu, kita hampir hafal kapan umat ini berselisih. Iya kan? Dan masalahnya itu terus. Dan jawaban saya itu saja. Tidak akan berubah. Bahwa masalah ini adalah masalah yang belum disepakati oleh para ulama. Jelas? Nah. Silakan. Mungkin untuk yang akhwat ada yang mau menanyakan dari tadi yang sudah ditulis belum didepani. Mungkin ada lagi dari ikhwan. Nah, kesimpulan akhir bahwa kalau kita ta'ammuk lebih dalam, membaca lebih dalam,
bagaimana hidup salaf kita, para pendahulu kita dari orang-orang yang saleh di kalangan umat ini, kita akan dapati bahwa mereka adalah manusia yang hidup dengan keluasan ilmu dan kebesaran hati. Mereka adalah orang-orang yang telah terbiasa berbeda dengan orang lain dengan tetap menjaga mawaddah, al-ulfah, al-tawqir dan juga al-ihtiram di antara mereka. Dan jejak mereka lah yang kita ikuti di dalam beragama ini. Dan insya Allah itu jalan yang paling selamat. Dan jangan sampai kita masuk dalam perangkap-perangkap terminologi yang kita buat-buat sendiri, lalu kita membangun loyalitas ataupun sikap berlepas diri dari terminologi-terminologi tersebut yang kadang tidak kita fahami dengan baik hakikatnya. Oleh karena itu, ikhwatal iman, di zaman seperti saat ini kita sangat butuh untuk tawahhud, untuk menyatukan kalimah di tengah perbedaan furu' yang ada di antara kita. Sebab demikianlah syiar para ulama-ulama terdahulu. Bagi yang punya waktu, saya sangat menyarankan untuk membaca beberapa risalah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yang pertama adalah risalah Al-Ulfah sendiri, dan risalah yang kedua adalah Al-Wasiyah As-Sughra dan Al-Wasiyah Al-Kubra karya beliau. Al-Wasiyah Al-Kubra ini juga berisi wasiat yang sama, di mana wasiat tersebut disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menyikapi sebagian orang yang gulu terhadap guru-guru mereka. Karena hari ini ada upaya untuk memalingkan umat dari para imam madhab dan mengajak umat untuk taklid ataupun fanatik dengan dirinya sendiri. Jadi Syafi'i tidak diikuti, yang diikuti adalah dia sendiri. Yang diikuti adalah dia sendiri. Buang pendapat Imam Ahmad, buat pendapat Imam Malik, buat pendapat Imam Syafi'i, buat pendapat para imam. Ambil pendapat saya. Narasi-narasi seperti ini, hati-hati ikhwatal iman. A'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, kesimpulan kami untuk sementara malam hari ini, semangat kita untuk mengajak pada persatuan juga harus dibekali dengan alasan kita bersatu. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di tengah kebangkitan sahwa atau kebangkitan kembali Islam. Kita bersyukur kepada Allah, banyak anak-anak muda yang semangat untuk mengawal sahwa atau kebangkitan umat tersebut. Tetapi seringkali semangat sahwa Islamiyah ini tidak diimbangi atau tidak dibarengi dengan semangat bekal pengetahuan tentang Islam, sehingga ada sebagian orang yang kadang-kadang berjuang karena terbawa euforia, tetapi kosong, tidak memahami apa yang sedang dia perjuangkan. Kemana-mana dia kita lihat berteriak Allahu Akbar, di mana-mana kita melihat dia menggunakan simbol-simbol La ilaha illallah, tetapi tidak memahami dengan baik kalimat tersebut dan konsekuensi daripada kalimat tersebut. Ini juga tidak boleh kita abaikan, sebab pada pertemuan yang telah lalu kita telah menekankan bahwa pentingnya untuk takamul dalam nahdah. Takamul di dalam nahdah, saling melengkapi di dalam nahdah. Semangat oke, tapi jangan lupakan ilmu. Yang dikhawatirkan kalau sekedar sahwa, sekedar punya semangat untuk memperjuangkan Islam, tapi tidak tahu apa yang sedang diperjuangkan. Kita tidak tahu Islam yang mana yang sedang kita perjuangkan. Kita teriakkan kalimat, yang kalimat itu kita ucapkan karena kita terbawa dengan euforia yang ada, tanpa kita memahami maknanya. Dikhawatirkan kita akan menjadi generasi yang rapuh. Kalau kita rapuh karena kekuatan kita pada ilmu, apalagi yang akan kita andalkan saat kita dihadapkan pada hujum serangan yang bertubi-tubi terhadap Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu teman-teman sekalian, azani Allah wa iyyakum, sahwa yang telah ada sempurnakan dengan ilmu. Rajin-rajin datang ke majelis ilmu. Faham gak faham, datang saja ke majelis ilmu.
minimal kita dapat doa malaikat ketika kita duduk seperti ini. Ngantuk, ndak ngantuk, datang. Kadang-kadang tertidur di majelis ilmu, tidak masalah. Minimal antum mendapatkan istighfar dari para malaikat. Seluruh makhluk bersalawat untuk antum, meskipun antum tidak tahu kalau mereka sedang bersalawat untuk antum. Dan tetap datang di majelis ilmu sekalipun antum merasa bahwa diri antum tidak layak untuk mendatangi ke majelis, tidak layak untuk datang ke majelis ilmu. Ada sebagian orang karena merasa dirinya terlalu banyak dosa, tidak mau datang ke majelis ilmu. Ingat ikhwan, Ibnu Athaillah mengatakan, datangilah majelis ilmu sekalipun engkau orang yang paling berdosa. Mudah-mudahan dengan seringnya engkau datang ke majelis ilmu akan membantumu untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Kenapa? Kita di sini bertemu dengan orang yang saleh. Kita di sini bertemu dengan orang yang saleha. Malu rasanya ketika kita ke sini membawa dosa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Julasa'u, teman-teman yang saleh akan membantu kita di dalam meningkatkan semangat hijrah kita menuju Allah Subhanahu wa taala, minallah wa ilallah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla menjadikan hidup kita untuk din ini dimanapun kita berada. Sebagai apapun, semangat kita adalah untuk memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah tidak mengaruniakan kita syahid di medan juang, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita wafat sebagai syahid meskipun wafat di atas kasur sendiri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.